yang saya tidak bisa berbuat apa-apa lagi ketika saya ditolak karena alasan dari ibunya adalah ibunya sebenarnya tidak terlalu suka dengan orang timur. Di saat tahu saya ditolak itu segala macam, saya itu yang awalnya bisa bercerita, tapi setiap kali saya mendengar suara ibu saya menangis bang. Gak mampu saya ngomong, jangan sampai kau di kos aja diam-diam aja. Bahkan di titik dimana ibu saya itu takut saya bunuh diri bang. Jadi karena saya itu menangis terus. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Masih ngobrol sama Abdur Arsyad di Daniel Tetangga Kamu. Dan guys, please listen to our podcast. Karena cerita-cerita tetangga kita di sini mungkin sedang kalian butuhkan untuk menyelesaikan masalah yang sedang kalian hadapin. Nah, karena dengan mendengarkan sesuatu yang baik, otomatis pikiran kalian pun juga akan tercerahkan. Dan perbuatan kalian pun juga atau respons kalian juga baik. Right? Dan kita sendiri berharap supaya kalian bisa tertransformasi ke arah yang lebih baik. Kalian bisa cek di semua digital platform podcast kesayangan kalian, search aja Daniel Tetangga Kamu. Dan kita balik lagi ke Abdur. Akhirnya gimana ceritanya dari SMP, akhirnya SMA, kuliah. Wait. SMP kakek meninggal, tapi SMA balik lagi ke Kupang. Ke Kupang dengan nenek akhirnya. Oh, jadi hanya dengan nenek aja? Hanya gitu? dengan nenek saja. Oh, Oke. Jadi dengan nenek saya kuliah SMA. Lalu kemudian ya berjalan, ya memang ada yang hilang di rumah itu. Memang saya rasakan sosok kakek saya tidak ada tuh, memang berbeda rumah itu. Ya beda aja gitu. Yeah. Tidak ada kakek ya. Maksudnya biasanya kami Jumatan berangkat bareng, taraweh berangkat bareng, apa segala macam. Sekarang saya dan nenek saya sendiri gitu. Kadang bahkan waktu saya SMA itu nenek saya sudah agak sulit untuk jalan-jalan jauh. Jadi beliau juga kami tidak punya lagi ritual taraweh bareng, jalan ke masjid itu sudah tidak ada lagi gitu. Dan saya juga sudah SMA, jadi saya sudah punya teman-teman yang kami berangkat bareng juga gitu. Jadi ritual itu sudah tidak ada lagi. Sampai saya kemudian tamat SMA. Akhirnya kuliah ke Malang. Kenapa Malang? Tidak ada pilihan pada waktu itu yang jelas sebenarnya Bang. Jadi saya itu kan tadi saya bilang saya anak ketiga ya. Ya. Dari 5 bersaudara. Pada waktu saya tamat SMA, kakak saya 2 orang ini sudah kuliah di Malang. Mereka sudah kuliah di Malang. Ngikutin jejak lah tadi. Lalu kemudian adik saya yang beda 1 tahun doang dengan saya ini, dia mau masuk bidan. Oke. Mau masuk sekolah bidan. Yang anak yang paling bungsu SMP. SMP kayaknya. SMP. Nah ini saya tuh merasa pada waktu itu, saya tahu bahwa orang tua memang tidak pernah cerita ke saya. Tapi saya tahu orang tua ini susahnya minta ampun ini. Karena 2 orang dibiayai untuk kuliah di Malang. Ya. Ada adik saya yang harus sekolah bidan yang saya tahu biayanya gede itu. Ya. Jadi saya berpikir kayak, aduh saya kuliah atau tidak ya. Lalu kemudian saya coba untuk mencari sekolah-sekolah tinggi yang tidak perlu keluar biaya gitu. Yang dibiayai negara. Oke. Jadi ambil apa? Jadi saya cobalah STPDN lah, STIS, STAN, Sekolah Tinggi Sandi Negara. Semua pokoknya sekolah-sekolah tinggi. Tidak ada yang lulus Bang. Tidak ada yang lulus. Niatnya baik loh padahal. Niatnya bagus. Ingin membantu orang tua. Ya. Tapi kapasitas otak pada waktu itu namanya SMA. Jadi itu memang saya SMA tuh kalau saya pengen ngulang tuh zaman SMA tuh. Karena beres dari SD dan SMP yang saya begitu ketat masalah belajar dan segala macam. Balik ke SMA, kakek sudah tidak ada. Tinggal nenek saja, hidup tuh lebih slow gitu. Dan itu kemudian ngaruh juga ke akademik saya. Jadi saya tuh jadi orang yang, karena tidak ada lagi yang suruh saya belajar apa segala macam. Jadi saya belajarnya suka-suka. Ya. Nah itu jadinya
saya lulus dengan nilai yang tidak terlalu bagus sebenarnya waktu SMA. Lalu kemudian kemampuan juga untuk diuji dengan yang lain juga kalah gitu. Karena sekolah-sekolah tinggi tidak ada yang saya lolos sampai tes terakhirnya, tidak ada yang sampai lulus sampai tes terakhir gitu. Ada yang tes keduanya saya gugur, ada yang tes ketiganya saya gugur gitu-gitu. Lalu kemudian saya sudah bingung tuh. Aduh kayaknya saya tidak kuliah deh gitu. Nah itu momen dimana saya merasa sendiri tuh Bang. Karena teman-teman yang katanya akrab ini, mereka udah sendiri-sendiri semua tuh. Udah ada yang sudah siap ke Udayana Bali, ada yang sudah ke Undip, ada yang mau ke UI, ada yang UGM, ada yang Unhas Makassar, ada yang tes polisi, ada yang udah masuk Akmil tentara segala macam. Saya mikir kayak saya doang nih jadi sampah nih kayaknya nih. Ngapain gitu. Nah itu ada momen saya di teras rumah itu. Habis sholat isya Bang, saya nangis Bang di situ Bang. Habis sholat isya saya nangis sendiri gitu. Karena saya tidak tahu saya mau jadi apa nih. Orang-orang udah pada tahu tujuan hidupnya, saya doang nih. Nah di saat saya nangis itu, ternyata nenek saya lihat. Nenek saya lihat datang, dia tanya kenapa nangis. Saya cerita, akhirnya nenek saya juga nangis. Nenek saya juga nangis bilang, kenapa kamu kapasitas otak kamu? Iya. Nenek saya nangis juga, maksudnya nenek saya bilang ke saya, maksudnya tidak usah sedih, memang ini nih salah satu proses hidup yang nanti kau juga tahu kau akan jadi apa gitu. Gak usah sedih gitu. Gak apa-apa gitu. Kau mau kuliah gitu, nanti biar nenek yang telepon orang tua. Akhirnya nenek saya nelpon bapak dan ibu saya. Sebenarnya bapak dan mama saya itu memang mau suruh saya kuliah ke Malang. Cuman kan beliau berdua kan tidak pernah ngomong ke saya. Saya doang nih yang mengira-ngira karena tidak pernah dibicarakan ke saya. Jadi saya itu mengira-ngira jangan-jangan orang tua nggak punya uang tapi nggak enak ngomong gitu. Ternyata orang tua memang sudah punya plan B-nya gitu. Kalau misalnya sekolah-sekolah tinggi ini tidak ini, ada plan B-nya itu tetap kuliah ke Malang gitu. Nah disitulah kemudian akhirnya saya berangkatlah ke Malang Bang. Jadi saya posisi ke Malang itu di saat SPMB sudah tidak ada. Orang itu bahkan di kampus-kampus negeri itu sudah mulai kuliah Bang. Saya baru sampai Malang itu. Karena saya terlambat sekali karena saya ikut-ikut tes itu sekolah-sekolah tinggi itu segala macam itu. Jadi lama sekali, terlambat sekali saya masuk ke Malang. Saya sampai di Malang itu jalur-jalur kampus negeri sudah tidak ada. Yang tersisa tinggal kampus-kampus swasta. Itu pun pendaftarannya itu sudah gelombang kesekian gitu. Bukan gelombang pertama lagi, udah gelombang kedua ketiga gitu. Nah disitulah saya daftar. Saya masuk kuliah, maksudnya kakak saya itu ngajak saya jalan gitu. Ayo kita jalan-jalan keliling kampus di Malang biar kau lihat. Kira-kira kampus mana yang kau suka. Saya keliling tuh sama dia tuh berdua keliling-keliling. Dan jadi saya kuliah tuh namanya di UMM Bang, Universitas Muhammadiyah Malang. Saya kuliah di situ hanya gara-gara waktu kami keliling-keliling, saya lihat kampus ini ada lift. Hanya karena itu Bang, beneran Bang. Hanya karena saya lihat kampus ini ada lift. Saya kalau kuliah di sini tiap hari saya naik lift dong. Saya mikir kayak wah enak. Karena lift itu saya selama ini kan lihat di TV doang. Oh ini lift bukan karena males naik tangga gitu. Bukan. Tapi emang karena. Saya tidak pernah naik lift dalam hidup saya. Di Kupang sama di Larantuka saat itu tidak ada lift. Di Kupang itu pada waktu saya kuliah, waktu saya SMA, pokoknya semenjak saya masih tinggal di Kupang. Di Kupang tuh ada lift, tapi liftnya itu cuman ada satu-satunya pada waktu itu ya. Cuman ada di gedung keuangan Kupang. Tapi saya punya kepentingan apa ke gedung keuangan untuk coba naik lift ini, kan gak ada. Jadi tidak pernah saya naik lift ini, tidak pernah. Jadi waktu saya datang, saya bilang gila kampus ini ada lift. Saya bilang wah kalau tiap hari kalau saya kuliah di sini tiap hari saya naik lift. Saya bilang sudah kakak tidak usah di kampus lain, di kampus ini aja kita daftar. Ambil formulir daftar Bang di situ Bang. Hanya gara-gara lift. Saya kuliah di situ dan beneran saya waktu kuliah ospek itu 3 hari apa saya ikut materi itu bolong-bolong Bang. Karena saya selalu pengen ke lift, belajar naik lift. Lagi nyobain lift gue. Iya, jadi kalau saya tidak ada di kelas untuk dengar materi ospek itu, saya lagi naik lift itu. Naik aja dari 1 ke 6, turun, naik, turun. Karena saya harus mencari momen-momennya kan Bang. Karena kalau saya rame itu semua orang kan pengen pencet. Saya tidak punya privasi untuk belajar. Jadi saya tuh
Kadang kalau lagi rame ya saya tunggu dulu sampai sepi. Ya. Pokoknya saya sendiri atau cuma 2 orang gitu. Nah, itu baru saya naik. Biar saya bisa kalau tekannya gini, gitu. Gitu. Beneran aneh banget. Orang ada satu momen pagi-pagi nih, saya ke kampus pagi-pagi. Ke kampus pagi-pagi. Kan saya ngambil jurusan matematika. Oke. Matematika tuh di lantai 6. Jadi ini GKB, gedung kuliah bersama. 6 lantai. Lantai ke-6 itulah jurusan matematika. Ya. Jadi itu lift memang punyanya anak matematika. Orang kami yang lantai 6. Ya. Ya kan? Jadi saya datang pagi-pagi. Pagi-pagi saya datang. Masih sepi. Saya mau naik lift. Tiba-tiba dari arah samping saya ini. Saya dengar suara langkah itu. Tok tak. Datang. Saya lihat. Ada teman jurusan bahasa Inggris. Satu angkatan kami. Tapi dia jurusan bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu lantai 6 juga. Tapi dia di sebelah sini. Jadi kami di haluan sini. Dia haluan sini. Dia bahasa Inggris. Sama-sama lantai 6. Dia datang. Jurusan bahasa Inggris. Saya bilang. Saya lihat dia. Ini teman jurusan bahasa Inggris ini. Asalnya dari Wamena, Papua. Saya tanya, Pace, kau bikin apa? Datang pagi-pagi, ada kuliah pagi. Tidak ada, Abdur. Terus kau bikin apa? Saya mau belajar naik lift. Sama juga. Aduh. Sama bang. Aduh. Belajar naik lift. Itu jurusan bahasa Inggris. Kami panggil dia Piranha. Karena dia kalau main bola cepat sekali dia berenang. Dia maksudnya bukan berenang ya, maksudnya main bolanya itu udah kayak larinya itu kayak ikan piranha berenang, cepat banget gitu, kayak piranha lihat daging gitu. Nah itulah saya rasa macam kasihan sekali kita berdua ini. Saya naik lift dan saya bilang kasihan sekali kita berdua. Barang ini tidak ada di kampung kita ya. Dia ketawa, saya juga ketawa. Tapi ya itu pengalaman. Lalu kemudian itulah kami kuliah di situ. Oke. Saya kuliah di situ di jurusan matematika. Jurusan matematika, pendidikan. Kuliah 4 tahun. Oke. Sampai kemudian sarjana di situ. Dari jurusan matematika sampai akhirnya masuk ke stand up comedy itu what happened? Wah, itu fase sulit kedua, fase sulit yang lain yang saya alami. Oke. Jadi saya itu dulu cita-cita sekali untuk menikah muda. Oke. Kenapa? Karena saya terinspirasi sekali dengan Nabi Muhammad SAW gitu. Oke. Nabi Muhammad SAW itu menikah di umur 25. Jadi saya itu pada waktu itu dengan pemahaman saya yang terbatas itu saya merasa kayak saya pengen juga deh menikah di umur 25 gitu. Jadi pada waktu saya lulus, ceritanya ada orang yang saya suka lah, kemudian saya lamar. Di kuliah nih ya? Di kuliah. Jurusan matematika juga sama dengan saya gitu. Kemudian saya lamar, tapi ditolak bang. Bentar. Dilamar atau ditembak sebagai pacar? Oh sudah. Oh udah pacaran? Udah pacaran, abis itu mau ngelamar untuk nikah. Iya. Tapi dia bilang sorry saya gak mau nikah gitu. Orang tuanya nolak. Orang tuanya yang nolak, oke. Orang tuanya nolak. Oke. Ya maksudnya ya, jalan hidupnya beda-beda ya. Iya. Saya itu, maksudnya saya tidak tahu lagi, saya bisa jatuh cinta dengan orang lain lagi gitu. Maksudnya kayak orang ini saya sayangnya minta ampun. Iya. Sayang sekali gitu. Lalu kemudian saya lamar lah. Sebelum orang tua datang, maksudnya saya dulu yang ngomong gitu. Maksudnya ngomong dulu kalau maksudnya dari keluarga menerima dan segala macam. Keluarga dari Kupang lah, dari bapak saya, mama saya datang ya, dari NTT datang. Ya. Itu posisinya sudah lulus. Lalu kemudian sempat disuruh cari kerja dulu oleh pihak keluarga perempuan. Kemudian saya bilang oke, saya cari kerja. Jadi saya coba-coba di tempat-tempat segala macam gitu. Lamaran apa segala macam, masukin lamaran kerja segala macam. Lalu kemudian sempat juga ngobrol itu ada keinginan dari keluarga perempuan untuk kalau kami sudah menikah, misalnya menikah, dia tidak mau kalau anaknya dibawa ke NTT. Lalu kemudian itu saya tanya juga ke orang tua saya gitu. Ini kalau misalkan saya
dari anak 5 orang ini kalau saya nggak pulang ke NTT gimana? Saya tinggal di sini aja gitu Di karena Malang saat itu. iya di Malang atau di kota asalnya si perempuan. iya di Jawa Timur juga situ. Ya. Itu bagaimana gitu. Lalu orang tua bilang aman, oke, aman. Jadi saya juga aman gitu. Saya menghadap lagi dan aman gitu. Sampai kemudian di titik yang saya tidak bisa berbuat apa-apa lagi ketika saya ditolak karena alasan dari ibunya adalah ibunya sebenarnya tidak terlalu suka dengan orang timur. Itu momen dimana saya sudah tidak bisa apa-apa karena gila. Saya bilang ibu kalau suruh saya tinggal di sini saya bisa. Ibu kalau suruh saya cari kerja saya bisa. Tapi kalau ibu suruh saya rubah suku saya tidak bisa ibu. Saya lahir keluar itu NTT. Saya mau masuk lagi mama sudah tutup. Bagaimana dong? Bagaimana? Tidak ada manusia di dunia ini yang bisa lahir dan minta dia jadi suku apa gitu. Saya lahir jadi orang NTT bagaimana dong? Aduh. Jadi disitulah saya dirasa kayak di situ saya sadar bahwa ternyata alasan-alasan sebelumnya itu sebenarnya pengen biar saya mundur aja. Alasan utama itu sebenarnya ini nih. Sebenarnya gak suka sama orang timur aja. Sebenarnya tidak suka dengan orang timur. Mungkin saya tidak tahu juga maksudnya ada pengalaman hidup apa dari keluarga ini untuk tentang orang timur atau apa. Tapi semacam tidak suka aja dengan orang timur. Di situ ya saya merasa jadi susah juga dipertahankan ini hubungan ini. Mau bagaimana lagi kalau orang tua tidak setuju mau bagaimana dong. Sedangkan saya menikah pihak perempuan itu harus ada walinya gitu. Syarat sahnya menikah gitu. Of course. Kalau saya tidak ada wali tidak masalah tapi perempuan harus ada walinya. Jadi kalau orang tua yang tidak setuju bagaimana gitu. Jadi saya mikir kayak tidak bisa berarti ya sudah. Nah itu momen saya lemah di situ Bang. Saya mungkin titik terendah saya setelah kakek saya meninggal tuh itu tuh. Itu titik terendah saya juga tuh. Itu saya merasa kayak saya tidak tahu lagi mau ngapain. Sampai ada salah satu tempat kerja gitu. Dia panggil untuk tanda tangan kontrak. Saya tidak mau lagi. Saya bodoh amat. Saya cari kerja untuk nikah. Jadi kalau nggak nikah saya nggak mau kerja. Saya sudah kayak bingung aja hidup nih mau ngapain lagi Bang. Oh wow. Udah kayak ya udahlah. Saya sampai itu kan masa-masa dimana kakek dan masa-masa dimana bapak dan mama saya itu kan tahu ada rencana saya mau lamar anak orang kan. Jadi mereka tuh mungkin sebulan atau 2 bulan lagi mereka akan ke Jawa Timur untuk lamaran gitu. Jadi di saat tahu saya ditolak itu segala macam, orang tua tuh telepon saya tapi saya tuh yang awalnya bisa bercerita. Tapi setiap kali saya mendengar suara ibu saya menangis Bang. Gak mampu saya ngomong tuh gak bisa. Saya baru ngomong kalimat-kalimat tuh kecekat di sini air mata aja yang jatuh. Air mata aja yang jatuh. Gitu-gitu terus. Sampai kemudian saya tidak bisa bercerita ke ibu saya. Jadi saya tuh bercerita ke bapak saya gitu. Karena kalau dengan bapak saya masih bisa tahan tangis. Tapi kalau dengan ibu saya tidak bisa gitu. Saya pasti menangis. Jadi ditambah lagi bapak dan mama saya ini sudah ketemu dengan perempuan ini pada waktu kami wisuda kan. Dan dua orang ini suka gitu. Suka tidak ada masalah dan segala macam. Jadi mereka betul-betul kayak merasa kayak wah anak kami kayaknya di sana gimana ya sendirian dengan segala kesedihan ini segala macam. Jadi di saat itulah kemudian ibu saya bilang di saat saya sudah bisa bapak saya yang bilang maksudnya kau kayaknya harus cari kesibukan. Maksudnya kalau kau tidak mau kerja maksudnya yang orang panggil-panggil itu kau tidak mau kerja ya sudah tidak apa-apa. Tapi bagaimanapun kau harus cari kesibukan. Kau harus cari kesibukan sehingga bisa melupakan pelan-pelan gitu. Jangan sampai kau di kos aja diam-diam aja. Bahkan di titik dimana ibu saya itu takut saya bunuh diri Bang. Jadi karena saya itu menangis terus. Lalu kemudian ditawarkanlah bapak saya bilang cari kesibukan. Bagaimana kalau kau S2 gitu. Karena pada waktu itu kakak saya 2 orang yang tadi itu sudah lulus sudah kerja. Sudah pada kerja nih, pulang dan sudah pada kerja. Adik saya yang bidan itu sudah jadi bidan PTT juga, sudah jadi bidan desa. Jadi pada waktu itu saya juga sudah lulus, tanggungan orang tua tinggal yang si bungsu, tinggal yang si bungsu dan saya gitu. Akhirnya ditawarkanlah S2 gitu, mau nggak? Saya mikir kayak ya sudah daripada saya nggak ngapa-ngapain juga di kosan kan, ya udah nggak apa-apa deh S2 deh. Akhirnya saya pergi ke kampus, cari formulir, ikut tes segala macam. Alhamdulillahnya lulus.
Lulus S2? Lulus bang. Akhirnya saya kuliah lah itu. Nah di saat saya kuliah itulah kemudian saya merasa saya masih sedih, tidak bisa dibohongi gitu. Teman-teman yang menemani saya pada waktu di masa ini tahu banget gitu. Bagaimana kosong banget kalau ngajak cerita Abdur tuh kosong gitu. Ya. Kadang-kadang sampai mereka ke kosan ngantar makanan gitu dan segala macam. Karena saya patah hati sekali. Nah lalu kemudian saya kuliah S2 itu. Ternyata tidak banyak kesibukan bang S2 itu. S2 itu sehari itu cuma 2 mata kuliah. Paling jam 1 kita udah pulang. Kadang jam 11 siang kita udah pulang. Terus kita gak ngapa-ngapain karena dia beda. Kalau kita sarjana kita masih bisa ikut BEM, masih ikut senat, masih ikut UKM, himpunan segala macam. S2 itu gak ada. Orang teman-teman saya orang-orang tua wah kasih kesiswaan lah. Wah kasih kurikulum lah gitu-gitu orang-orang tua gitu. Yang saya juga mau nongkrong dengan siapa. Kampus, organisasi juga mau ikut organisasi. Apalagi organisasi kan buat yang S1. Betul. Jadi betul-betul kosong tuh. Nah disitulah kemudian saya ketemu lah manusia-manusia stand up comedy ini. Di mana? Di itu, jadi pada waktu saya kuliah, jadi walaupun saya patah-patah hati karena ini kan orang-orang tua di situ saya suka bercanda lah. Suka bercanda-bercanda di kelas gitu. Lalu bapak ibu-ibu guru inilah yang bilang, "Woi Dur, itu di TV sekarang itu ada orang yang kerjanya itu ngelucu-ngelucu tapi sendirian." Saya bilang, "Masa sih ada orang ngegrup kalau ini mah kalau bikin ngelucu mah ngegrup." Enggak ada satu orang, ngomong-ngomong doang bisa sekarang. Mereka kasihlah cuplikan-cuplikan dari YouTube, stand up Metro TV, stand up Kompas pada waktu itu. Kemudian saya lihat, oh iya ada ya. Wah lucu juga ya orang-orang ini bisa ngomong sendiri gitu-gitu segala macam. Lalu kemudian saya cari tahu komunitas ada nggak ya yang kayak gini di Malang gitu. Ternyata di Malang ada stand up comedy Indo Malang gitu, stand up Indo Malang gitu. Ada stand up comedy komunitas di Malang. Lalu saya gabung lah dengan komunitas itu. Jadi saya kenal Ari Kriting juga pada waktu itu. Sebelum itu sudah kenal Ari Kriting. Ari Kriting juga mengajak untuk masuk komunitas itu. Oke. Lalu kemudian disitulah saya punya kesibukan bang. Jadi saya S2 sorenya sampai malamnya itu saya stand up di gabung-gabung dengan anak-anak itu untuk belajar stand up, tampil di kafe, di mana gitu-gitu. Pokoknya sembari belajar, sembari melupakan dan cerita-cerita saya patah hati inilah. Itu yang menjadi jok-jok pertama saya yang kemudian meloloskan saya sampai Jakarta ini, Bang. Iya, itu dari cerita-cerita sedih itu yang saya bikin jadi komedi. Saya bikin jadi komedi. Jadi saya merasa kalau misalkan jalan hidup saya tidak ditolak, mungkin saya tidak ada di sini. Mungkin saya tidak kenal stand up comedy juga. Mungkin saya sudah jadi entah pegawai di perusahaan apa gitu yang pada waktu itu panggil saya itu, tinggal saya tanda tangan gitu. Saya sudah jadi orang kantoran aja gitu. Tapi karena saya ditolak kemudian jalan berubah sampai ke sini gitu. Jadi ini buat semua yang lagi nonton yang baru aja ditolak ya, yang baru ditolak mungkin sekarang ini lagi depresi di rumah, betul. Lagi nangis-nangis terus gitu kan. Ya gunakan si penolakan ini jadi sebuah komedi gitu. Betul. Itu perspektifnya jadi berubah banget ya. Maksudnya bentar, si ceweknya ini kan sebenarnya dia pasti ketika dilamar mau dong. Mau bang. Nah jadi sebenarnya bukan Abdur aja yang patah hati, dia juga patah hati. Iya. Pasti. Dia sendiri gimana tuh selama lu lagi patah hati? Udah pasti kalian terpisahkan oleh orang tua. Iya, terpisahkan, kemudian terpisahkan jarak juga karena kami sudah lulus. Saya kembali ke Malang, dia di kota asalnya. Iya. Di Jawa Timur juga. Udah gak kontak-kontakan lagi gitu ya? Sebenarnya masih ada kontak-kontaknya, tapi kemudian saya yang memutuskan itu. Maksudnya mau sampai kapan kita saling kasih kabar atau apa? Karena toh ujungnya tidak bisa gitu. Karena saya tidak mau sama sekali dia, karena saya melawan orang tua gitu, saya tidak mau. Tidak baik juga untuk kehidupan kita gitu. Jadi bagaimanapun orang tua yang utama, jadi sudah memang jalannya tidak bisa gitu. Itu tuh sakitnya minta ampun bang. Sakit sekali, kayak kenapa di kehidupan yang cuma satu kali ini saya nggak sama dia sih? Masa Tuhan gimana sih, orang saya bawa namanya dia
Di tahajud saya bawa, di sholat saya bawa, masa nggak jadi? Sepertiga malam itu dijanjikan itu doa diijabah gitu. Nah saya sering banget bawa namanya dia ini nama perempuan ini di sepertiga malam. Sampai di satu titik saya merasa kayak tidak pernah membayangkan saya bisa jatuh cinta lagi.